Bacaan hari ini adalah Kejadian pasal 31, ayat 25-35. Mari kita baca bersama. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebana dan kecapi? Lagi pula, engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuk laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu? Janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Amin. Kita akan berbagi firman dengan judul Perlindungan Tuhan, Rahasia Keberanian. Yakub mengemas keluarga dan semua harta miliknya, dan memulai perjalanan pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan ini, Rahel menjadi penghalang. Itu karena Rahel membawa sesuatu yang tidak perlu, bahkan seharusnya tidak dibawa. Karena Rahel mencuri terafim ayahnya Laban, perjalanan yang sah itu menjadi pelarian dan pencurian. Rombongan Yakub yang memiliki wanita dan anak-anak yang rentan terhadap perjalanan jauh dan juga banyak ternak, akhirnya tertangkap oleh Laban yang mengejar mereka setelah 10 hari perjalanan. Laban mengetahui bahwa Yakub telah pergi 3 hari setelah Yakub berangkat dan memulai pengejaran, mencapai lokasi rombongan Yakub dalam waktu 7 hari. Laban yang mengejar itu menuntut 2 hal dari Yakub. Salah satunya adalah tentang prosedur. Itu tentang prosedur mengapa dia melakukan hal ini dengan cara seperti itu. Dan yang lainnya adalah tentang barang yang hilang. "Seseorang mengambil barang saya," katanya. Pertama, ia menunjukkan bahwa Yakub pergi tanpa memberitahunya. Mari kita baca. Kejadian pasal 31 ayat 27 dan ayat 28 bersama-sama. "Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula, engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu." Laban mencela Yakub karena ia tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. "Aku tidak punya waktu untuk mencium putri-putriku dan cucu-cucuku," karena Yakub pergi seperti melarikan diri. Ia mengabaikan waktu perpisahan, prosedur perpisahan. Ia mengatakan bahwa jika Yakub telah memberitahunya secara resmi, "Saya akan kembali," ia akan mengadakan pesta, dan mereka akan bersukacita bersama. Hal lain yang ditunjukkan Laban adalah tentang barang yang hilang. Mari kita baca Kejadian pasal 31 ayat 30 bersama-sama. "Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Laban berkata, "Memang benar engkau ingin kembali ke rumah ayahmu," tetapi ia bertanya, "Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?" Ia merujuk pada terafim yang dicuri Rahel. Tindakan Rahel yang tidak perlu membuat perjalanan Yakub yang sah tampak seperti pelarian setelah pencurian. Mendengar kata-kata Laban yang menuntut, mencurigai 2 hal, yaitu prosedur perpisahan dan barang yang hilang, Yakub kini menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Mari kita baca Kejadian pasal 31 ayat 31 dan ayat 32 bersama-sama. "Aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku.
Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Pertama, mengenai prosedur perpisahan, Yakub mengakui, saya takut. Ia mengakui bahwa ia berpikir Laban akan mengambil kembali putri-putrinya dengan paksa. Pikiran ini sebenarnya bukan tanpa dasar. Karena hubungan antara Laban dan Yakub saat itu sangat memburuk, dan memang ada kemungkinan ia akan melakukan hal itu. Dan Yakub dengan tegas mengatakan, saya tidak mencuri dewa-dewa Laban, dan jika ada orang yang melakukan hal itu di antara rombongan, ia akan mati. Ini karena Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang melakukan itu. Hari ini kita akan fokus dan merenungkan bagian ini, perkataan Yakub ini. Pertama-tama, keberanian Yakub. Kita perlu meniru sikap ini. Keberanian adalah keadaan pikiran yang dapat dimiliki seseorang ketika tidak ada yang menghalangi dirinya. Jika seseorang telah berbuat dosa atau melakukan sesuatu yang tidak pantas, ia tidak dapat bersikap berani seperti ini, dan pasti akan merasa ciut. Yakub tidak mencuri. Tepatnya, ia tidak tahu bahwa Rahel telah mencuri. Meskipun ia bersaing dengan pamannya Laban, ia tidak mengambil domba lebih dari yang dijanjikan, atau menyentuh hewan yang tidak dijanjikan sama sekali. Seperti yang kita lihat minggu lalu, janji itu adalah janji yang sangat tidak menguntungkan. Itu adalah janji yang dibuat dengan kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Ia tidak memilih pihak yang bisa mendapatkan lebih banyak, tetapi memilih pihak yang tidak bisa mendapatkan lebih banyak. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi Yakub, sampai-sampai Laban menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Bagaimanapun, itu adalah harta yang diperoleh secara sah melalui janji semacam itu. Ia tidak mengambil apapun yang bukan miliknya. Itulah sebabnya Yakub bisa begitu berani di hadapan pamannya. Umat Allah harus bisa hidup dengan keberanian seperti ini. Bahkan jika sebuah janji adalah janji yang merugikan, kita harus memiliki kesetiaan untuk menepati janji itu. Dan kita tidak boleh sama sekali mengingini milik orang lain. Semua hal ini mungkin terjadi karena iman kepada Allah. Tanpa iman, kita tidak bisa melakukan ini. Kemampuan untuk menepati janji, meskipun rugi, dimungkinkan. Karena keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita rugi. Allah tidak akan pernah membiarkan kita pulang dengan tangan kosong. Karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah akan menjaga kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kita dapat secara aktif dan sukarela menanggung kerugian. Alasan mengapa kita tidak boleh mengingini milik orang lain juga sama. Mencoba memuaskan diri dengan keserakahan muncul dari ketidakpercayaan kepada Allah, yaitu Allah mungkin tidak akan memenuhi. Allah mungkin tidak akan memenuhi. Umat Allah tidak mengingini milik orang lain karena mereka percaya bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan mereka. Tidak perlu menjadikan milik orang lain sebagai milik kita dengan cara seperti itu. Karena kebutuhan kita selalu dipenuhi oleh Allah secara berlimpah pada waktunya. Menariknya, Yakub memiliki sifat seperti ini. Ia berani dan tidak merasa bersalah di hadapan tuntutan Laban. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda hidup dengan berani dan tanpa rasa bersalah di hadapan orang-orang yang ingin menuduh kita dan mencari kesalahan kita. Namun, perkataan Yakub tidak hanya mengandung hal-hal positif. Bagian terakhir dari Kejadian pasal 31 ayat 32 mengatakan, sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Alasan Yakub bisa bersikap berani adalah karena ia hidup tanpa rasa bersalah. Namun, di sisi lain, itu juga karena ia tidak tahu. Keberanian yang berasal dari kebenaran adalah hal yang baik. Tetapi keberanian yang berasal dari ketidaktahuan sama sekali bukan hal yang baik. Itu karena ada perbedaan besar antara tidak ada masalah sama sekali dan hanya tidak mengetahui masalah itu. Disinilah perbedaan antara ontologi dan epistemologi yang terkadang saya sebutkan. Faktanya, di antara rombongan Yakub, ada masalah yang bisa membuat Laban marah. Ada seseorang yang benar-benar mencuri. Ini adalah ranah ontologi. Ada seseorang yang benar-benar mencuri. Tetapi Yakub hanya tidak tahu fakta ini. Ini adalah ranah epistemologi. Karena ini adalah masalah tahu atau tidak tahu. Keberanian semacam ini adalah keberanian yang sangat berbahaya. Karena ketika kebenaran terungkap, keberanian itu tidak dapat lagi dipertahankan. Untungnya, Laban tidak menemukan dewa yang dicurinya. Jadi, keberanian Yakub bisa dipertahankan. Meskipun tindakan ini dari luar tampak seperti tipuan Rahel, pada akhirnya, ini pasti adalah pekerjaan yang diurus oleh Allah. Keberanian kita tidak berasal dari wujud kita yang sebenarnya.
yaitu dari ontologi kita sendiri. Itu karena kita adalah orang berdosa, penuh dengan segala macam dosa. Keberanian kita adalah keberanian yang berasal dari Allah yang menjadikan kita berani. Meskipun kita sebenarnya tidak berani, itu adalah keberanian yang datang karena Allah telah menjadikan kita berani. Karena Allah telah mengakui kita sebagai orang yang berani. Mencuri jelas merupakan hal yang buruk. Tetapi Allah hari ini memutuskan dalam bagian Alkitab ini untuk jangan mengatakan apapun, baik atau buruk. Ia berkata kepada Laban, jangan mengatakan apapun, baik atau buruk, dan Allah juga memutuskan untuk tidak berbicara tentang baik dan buruk. Ia tidak menilai masalah ini sebagai baik atau buruk. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita telah melihat dua jenis keberanian yang berbeda. Pertama, keberanian tanpa rasa bersalah dari dosa atau hati nurani adalah sesuatu yang harus kita teladani. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda hidup dengan keberanian seperti ini hari ini. Kita harus berani tanpa menggunakan cara curang atau menipu dan tidak menangani masalah dengan cara yang dilakukan orang dunia. Kita harus berani, karena Allah memenuhi semua kebutuhan kita. Namun keberanian yang berasal dari ketidaktahuan harus diwaspadai. Itu karena situasi yang memalukan dapat jadi jika fakta dikonfirmasi. Jadi, keberanian bisa menjadi kebalikannya, yaitu kepengecutan. Tetapi Allah melindungi keberanian kita yang tidak tahu ini. Artinya, Allah yang mengurusnya. Kita adalah makhluk yang tidak berani, tetapi Allah mengakui kita sebagai orang yang berani. Allah akan menutupi kita dengan darah Kristus dan kasih karunia Kristus di hadapan kekuatan kegelapan yang menuduh kita, sehingga menjadikan kita berani. Allah akan menjaga keberanian kita tanpa menilai baik dan buruk agar anak-anak Allah tidak hidup dalam kepengecutan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hari ini adalah hari di mana Anda hidup dalam kasih karunia seperti ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hari ini Anda hidup dengan menjaga keberanian sebagai anak Allah ini. Saya memberkati kita semua agar hidup dengan kemenangan sebagai anak Allah. Menikmati keberanian yang berasal dari iman kepada Allah. Keberanian yang dinikmati oleh kasih karunia karena Allah yang menjaga. Tidak gentar di hadapan siapapun. Tidak menyusut dalam situasi atau keadaan apapun.